Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sukacita? Amin. Amin. Walaupun kita bertutupan masker, tapi iman kita Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau yang memberikan keselamatan, bahkan jaminan buat kami. Kami percaya Tuhan, bukan secara kebetulan jika kami hari ini boleh beribadah, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan memberikan kami hari yang baru, Tuhan memberikan nafas hidup yang baru, bahkan semangat yang baru untuk memasuki minggu-minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan, jika kami mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami percaya Engkau sediakan buat kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan hati kami, jemaat-Mu, bila kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang di surga. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikan Tuhan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, walaupun firman-Mu itu pedas, manis, masam, biarlah itu semuanya membentuk pribadi kami untuk semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang sudah ambil bagian beribadah, juga jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, jamah hatinya. Kami percaya berkati kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak akan terbatas jarak waktu, tetapi kami percaya kuasa-Mu masih terjadi sampai hari ini dan sampai detik ini Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat boleh kami rasakan bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami sakit, kami capek, kami lelah, bahkan kami terpuruk sekalipun, kami tetap mengatakan Tuhan Yesus baik dan sangat baik atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh harapan Engkau sediakan buat kami, orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Rohku yang hidup, Rohku yang hidup, penuhiku, mengalir dalam
hal ini lagu lama ya. Pujian ini mengatakan Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umatnya. Nah, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa di dalam pujian. Mungkin kita hari ini sakit, susah, ataupun dalam segala masalah, Tuhan akan membuka dan akan menggantikan sukacita. Amin. Haleluya. Kita mau belajar sama-sama. Amin. Pujiannya sangat antusias, berarti nanti berkatnya juga antusias. Amin. Haleluya. Karena pujian kita ini nggak sembarang seperti lagu-lagu dunia, tidak. Tetapi ada kuasa di dalam pujian. Jika kita lagi dalam keadaan susah, Tuhan memberikan penghiburan. Biasanya dunia itu kalau memberikan penghiburan, ayo melakukan kita mari ngono duit tek susah maneh. Tapi kalau Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna, dunia tidak bisa menggantikannya. Tuhan begitu baik. Kita tidak tahu pribadi lepas pribadi yang datang pagi ini. Tetapi satu perkara, Bapak Ibu tidak salah alamat. Datang pada yang mempunyai penghibur. Dia adalah juru selamat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Masih kuat untuk memuji Tuhan? Amen. Saya ingin berdiri lagi ya, maaf. Oke, kita akan pujikan Roh Kudus tercurah di tempat ini.
yo awake dhewe. Kalau kita lagi lemes-lemes Heda, gak boleh malas, saya kerja isuk. Cepetan. Anak-anakmu kepingin mangan, kerja. Nah, beri semangat pada dirinya sendiri. Gak boleh males. Kalau bangun pagi, tangi-tangi. Wah, itu temanya minggu ini kan kebangunan rohani. Di samping itu kita juga membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Kalau kita ini makan nasi pecel, nasi rawon, sedangkan roh kita harus makan firman Tuhan. Kadung enake wong Kristen nek berdoa enggak 5 waktu sampai gak berdoa belas. Itu loh. Makanya saya itu sedih dan saya itu miris. Wis kadung enak, jalan keselamatan itu gratis. Nang gereja itu diwara-wara. Ayo meneh nang gereja lho ya. Turune aja bengi-bengi. Saya sampai Tuhan, aku nggak tahu harus berbuat apa. Tapi doa itu besar kuasanya. Tuhan begitu baik atas kehidupan saya. Tahun, mungkin umur saya kayak 17 ya. 50 tahun Tuhan berkati saya. Tuhan pelihara. Bukan karena kebaikan saya enggak, tapi karena Tuhan begitu baik, mengasihi. Nek wis baik, apa balasanmu? Tuhan luwes oge. Balasannya Tuhan berikan hati, pikiran, waktu, semuanya itu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Kadang berdoa kok gak dijawab-jawab. Sampai hari ini aku gak ada duit Tuhan. Dikongkon Tuhan poso. Itu saya tuh pokoknya saya juga pernah kok gak ada duit belas. Saya kuwe gak duit. Gak peduli Tuhan. Bukan merintangi kegirangan atau kesenangan saya tetap happy. Anggap aja aku diet. Gini Tuhan pelihara loh. Sampai baju saya ini gak cukup. Tuhan pelihara begitu baik. Amin. Haleluya. Kita siapkan persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Kau melihat jemaatmu, kau melihat ketulusan, kau melihat kesetiaan. Apapun keadaan jemaatmu saat ini, kau percaya Tuhan. Kau percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang di dalam perekonomian pulihkan ekonominya. Tidak ada yang mustahil. Dan mujizat Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau sudah siap, kita mau berdiri. Kita akan deklarasikan persembahan dengan sungguh-sungguh. Setiap kata yang ditulis sama Bapak Gembala di sini berkuasa karena dari Tuhan. Dan saya juga merasakan dari pojok atas sampai bawah, kalau kita benar-benar mengimani, menjalankan, pasti berdampak atas hidup kita. Amin. Haleluya. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membuat persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan
sedang bersama jemaatmu, sedang bersama gerejamu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai orang-orang yang setia kepadamu, orang-orang yang hari-hari ini mencari wajah-Mu selalu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu Tuhan memberkati kami dalam kondisi apapun Tuhan. Dan itu cukup buat kami hari-hari ini. Dan kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus buat ibadah hari ini, buat kami hari ini siap untuk menerima firman-Mu, dan siap untuk mendengarkan, dan siap merenungkan, dan siap mencerna setiap perkataan firman-Mu yang menguatkan dan menghidupkan kami hari ini. Sebab itu kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin dan hidup buat kami hari ini. Ada kuasa yang menerimanya, ada kuasa yang hari ini melakukannya. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi ini ya luar biasa ya ibadah. Mendengar ya, mic-nya dengar ya. Kita angkat firman kita mau deklarasi firman Tuhan dulu ya. Saya percaya perkataan yang disetujui oleh gembala di sini dan dilakukan kayak tadi persembahan, deklarasi firman. Bapak Ibu, ini adalah perkataan iman yang dilontarkan secara otomatis bersama. Amin. Kalau dilakukan dengan iman, saya percaya terjadi. Ya. Wida tadi mengatakan deklarasi persembahan mulai dari awal sampai akhir tuh ngalami ya. Terus nggak salah itu Pak Andreas, mungkin jemaat yang lain juga mengalami dari awal sampai pertama. Saya ini mengalami loh Bapak Ibu, yang namanya tidak mandul loh. Ketawa, kenapa ketawa ya? Lu sungguh nih Bapak Ibu, silakan bisa duduk para pelan, silakan. Nanti saya deklarasi ya. Saya belum dikasih firman Tuhan ya. Ini kesaksian persembahan itu. Perkataan itu membawa kuasa dan kenyataannya, realitanya memang benar. Iya. Saya nggak program Bapak Ibu, pandemi ya. PPKM, iya loh. Iya, sungguhan nih. Saya juga sama istri tuh tolak-toleh ya. Tolak-tolehnya tuh heran Bapak Ibu ya. Karena kita memperkatakan bahwa keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Hafal sampean ya toh. Nah, ternyata Bapak Ibu teman-teman saya yang melakukan program enak ini kalau PPKM programku pasti lancar jos, mak jos sampai PPKM level 4 mungkin level 10 nanti ya. Gak ambil teman-teman saya itu. Kenapa? Enggak memperkatakan ini. Iya. Saya sampai istri saya terkaget. Mah, ditanya sama dokternya. Waktu itu dia sakit, tak pikir COVID di pasan. Kok lemes-lemes, kok muntah-muntah, kok pusing, wah mengeluh banyak Bapak Ibu. Saya bawa ini belum firman ya, kasihan ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya bawa ke rumah sakit Gotong Royong. Dokternya ngasih, ya, kasih asam lambung. Enggak, sakit, lambungnya sakit, enggak sakit dok. Apa ya dokternya? Terus kasih vitamin, kasih obat untuk supaya nggak mual dan sebagainya. Saya juga waktu itu ada baksus di rumahnya baksus. Waktu itu pulang dari sini itu makan di McD ya, itu Jumatnya, minggunya ibadah. Masih lemas, padahal kita sudah ke rumah sakit, ke dokter, kok masih muntah-muntah dan lemas. Wah, minta ini sakitnya istimewa Pak, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Mintanya itu keluyuran di McD atau di mall, gitu. Hari sembuh Pak Yesus, iya mungkin ya. Anak stres mungkin, iya ya sudah ya. Hari ke McD, di McD untungnya buka Bapak Ibu ya. Kita makan di McD, ya saya ngopi. Nah, istri saya dan anak saya sama Mbak Yesus itu makan es krim malahan, kok es krim ya. Tadinya mau kok es krim ya gitu. Nah, saya cerita lemes Bapak Ibu. Pulang dari keluar pintu McD itu lemes sampai Mbak ngomong corona. Koroni ya. Kalau laki-laki itu corona, kalau perempuan itu koroni kalau Mbak ngomong istilahnya gitu. Koroni. Istri saya itu udah lemes Mbak, ya. Bapak Ibu lemes di sampingnya patungnya McD yang lagi nyantai gitu. Loh, dua patung ya. Patungnya satu gede, satu gede juga gitu. Ternyata lemes Bapak Ibu, saya bawa ke rumah Mbak Sus, kita sampai dikasih ya vitamin ya, Pak juga kasih obat-obatan asam lambung, butir, mengasuh semua. Wah sembuh Bapak Ibu, 3 jam tidur. Loh namanya sudah sempurna loh, wah puji Tuhan Pak Sus, sembuh ya. Pulang Bapak Ibu, Senin, Selasa apa Rabu itu di sekolah itu terjadi lagi Bapak Ibu, goncangan, mual, muntah. Terus kata teman-teman ini sempat dites kayak gitu.
tes packnya negatif. Dan haidnya itu lancar, 2 bulan itu lancar, haid itu normal. Rapid test. Rapid test ya. Ini bukan rapid test, itu tes pack itu untuk hamilan. Tapi teman-temannya tuh guru-guru yang di sekolahnya tuh ngimani, ini pasti hamil. Ah, nggak mungkin. Wong 2 bulan itu lancar haidnya. Kemudian kita nggak ada pikiran ke sana. Akhirnya sudahlah Tuhan. Ya, bisa telepon Pak ke dokter kandungan. Ya wis timbang kita ini bertanya-tanya COVID, asam lambung, apa wes bawa aja. Kalau isini ponggan, kalau isini donat nggak apa-apa wes. Ternyata masuk di rumah sakit Royong, USG Bapak Ibu, kaget kita. Ternyata sudah dokternya ngurus, ini ada isinya Bu. Loh masa dok? Iya. Sudah ada bayinya itu sudah 2 bulan lebih 2-3 mingguan. Mari tepuk tangan ya Bapak. Ada kemandulan. Ini semua ya saya juga saya bingung ini. Saya bingung ya toh. Nah ternyata dokternya katakan, ibu ini waktu 2 bulan hanya lancar, terakhir bulan kemarin. Loh, kok bisa ya? Saya merasa toleh kok bisa ya? Kalau Tuhan sudah berbuat, tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan firman kita deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup. Firman-Mu dapat merubah seluruh Aku hidupku. percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku percaya firman ini Aku adalah siap Tuhan untuk sendiri. menerimanya dan melakukannya. Siap untuk menerima Dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya percaya semua perkataan yang kita lontarkan dengan iman dan itu ada kandungan nilai firman, maka akan terjadi kuasanya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan bagikan ya tentang firman, sebetulnya masuk dalam revival ya, kebanggaan rohani ya. Sungguh indah, hari ini topiknya kebanggaan rohani bulan ini. Kesempatan kita untuk menuai jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu kasih. Siapapun yang ditemui di jemaat gereja gini harus melakukan yang namanya penjangkauan jiwa-jiwa. Beritakan kabar baik meskipun dalam kondisi yang tidak baik, tapi kabar baik ini merubah yang tidak baik menjadi baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan ini firman tentang ketenangan jiwa. Nah ini saya suka ini ketenangan jiwa. Kenapa? Hari ini kita butuh ketenangan jiwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena sebelum kita membangun sebuah pergerakan kebanggaan rohani dalam diri sendiri maupun secara jemaat, maka yang dibutuhkan adalah ketenangan jiwa. Pikiran kita tenang, hati kita tenang, ya sikap kita tenang. Meskipun kondisinya penuh dengan kepanikan, penuh kecemasan, penuh ketakutan. Iya toh? Siapa yang nggak takut hari ini mati? Angkat tangan, buat saya nggak mati. Mati adalah keuntungan. Amin. Hidup adalah kesempatan untuk melayani. Bapak Ibu kalau tahu konteksnya kita hidup, maka kita nggak takut mati, Bapak Ibu. Kalau orang takut mati hari ini, mati nggak siap masuk surga. Tadi Bu Ida ngomong gitu, surga itu lempeng matanya. Loh, kok malah orang takut mati? Tanda tanya iman kekristenannya. Oh kamu Yesusnya itu ada jaminan keselamatan. Kok takut mati? Ya, sama COVID aja takut. Belum sama penganiayaan loh, pembunuhan dan penderitaan ya toh. Nanti apa antikris datang muncul ya menghakimi didok gitu. Wah, saya percaya banyak orang akan ya mempertahankan iman atau tidak itu kenyataan di situ Bapak Ibu. Ini COVID ya. Sampai beberapa kali saya datang ke rumah teman-teman saya ya, mereka yang sekolah Alkitab, S2, S3, S4, S gitu, mentok pewahyuannya, yang khotbah enak, sharing enak, tak ajak Bapak ujiannya pas 1. Bro, ketemu yuk, kopi darat yuk. Oh jangan dulu Nat, ini COVID. Jadi kita harus jaga jarak. Oh, iya, jaga jarak. Kenapa? Iya, karena COVID ini bahaya, bisa kena mati kita. Loh, katanya hidup itu adalah kesempatan melayani dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ternyata jiwanya nggak tenang, Bapak Ibu. Amin. Banyak orang kaya itu juga nggak tenang jiwanya. Nek mati ya opo, rasa menikmati kekayaannya. Orang pandai bingung nek mati apa. Tapi orang yang miskin di bumi, tapi surga, kaya di surga, buat dia itu mati adalah keuntungan. Karena Paulus mengatakan
bahwa yang ada di muka bumi ini, apa yang dilakukan adalah sampah. Sebab itu ketika dia dipanggil adalah keuntungan. Amin. Itulah yang Tuhan katakan hari ini. Baru kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Ya. Sebetulnya kondisi saya sakit ya. Itu tahu Yusa. Tadi malam saya ini umat ya, panas dalam, gigi bengkak, gusi sampai berdarah dan sebagainya. Cenuhnya itu ya ampun. Mending saya itu patah hati daripada sakit gigi. Bener Bapak, tak Yusa itu. Saya itu di rumah doa di tempat Yusa Jumat itu cenut ya sampai tidur 2:30, 3:30 nggak tidur bahkan ya. Nyambung ya, saya nyambung dengan banyak hal, kemudian tidur, saya sakit apa? Nggak tahu, ini panas dalam campur panas apa lagi, panas. Muka jangan panas neraka ya. Singkat cerita tadi sampai pagi tadi, Pak bisa khotbah. Ya. Ada SMS dari Mbak Sus. Tiung, Ki, jangan lupa ya kamu si khotbah. Toeng. Iman saya berkata, apapun terjadi, pokoknya gak geblek aja. Saya akan melayani Tuhan. Amin. Sebab pelayanan itu energi dari Tuhan. 1 Raja pasal 15 ayat 1-8 saya minta Mbak Riris bacakan ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 ya. Cuma bisa renungkan ini luar biasa. Ini amunisi sebelum kita membangun sebuah kebangunan rohani atau penjangkauan jiwa, atau bisa bacakan kali ini. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Iya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang surah mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan gudangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara, itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, ada sebuah benih berisi air. Kita lihat sebuah nabi yang besar yang secara naik turun ya, nyata menemui Yesus pun dari surga turun itu Elia. Amin. Nah, Nabi Elia, Bapak Ibu, mengalami yang namanya depresi, gangguan jiwa, gangguan ketenangan jiwa. Padahal yang dilakukan itu spektakuler, revival, mengalahkan 450 apa Bapak Ibu? Baal, ya, pendeta-pendeta penyembah berhala, ya. Tantangannya itu tidak masuk akal, ya, menurunkan api dari langit, ya, toh, untuk membakar persembahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu dilakukan oleh Elia, dan Elia mengalami kebangunan rohani, ya. Nah, masalahnya Elia ini berhadapan dengan Isabel. Siapa Isabel? Ratu, ya, atau yang memerintah Israel waktu itu. Dan Elia mengalami yang namanya ancaman, yang mengalami namanya yang ini ketakutan. Tadinya nggak takut Bapak Ibu, kok mengalami ketakutan? Ada banyak kita ini manusia dalam kedagingan kita mengalami sebuah pro dan kontra. Ya, roh itu kuat, tetapi daging itu lemah, apalagi jiwa itu rapuh. Ya, saya ulangi bahwa roh itu kuat, tetapi tubuh itu lemah. Ya, tapi jiwa itu pun rapuh, dan rapuh ini menggoncangkan semua, bahkan Elia tergoncangkan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Berapa banyak ya? Rick Warren pernah mengungkapkan data statistik. Rick Warren ini adalah pendeta di Amerika. Rick Warren
Dia mengungkapkan bahwa di Amerika itu banyak penduduknya mengkonsumsi 15 ton, ya, 15 ton aspirin. Tahu aspirin ya Bapak Ibu? Apa itu aspirin? Tahu lelap, obat tenang, obat tidur. Ya. Orang kalau jiwanya terganggu, orang kalau jiwanya nggak tenang, ya, jiwa itu pikirannya, jiwa itu adalah emosinya, perasaannya, jiwa itu adalah kemauannya, itu terganggu. Bapak Ibu yang dikatakan mengalami depresi, ya, stres, depresi, kemudian mengalami deep depresi, bahkan mengalami gangguan jiwa, itu asalnya dari kita jiwanya nggak tenang, Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak di TV ya hari-hari ini, nggak jauh-jauh Bapak Ibu, itu jembatan Suramadu dalam 1 bulan ini ya, berapa banyak yang bunuh diri, ya. Gara-gara sepele Bapak Ibu, bukan karena nggak punya uang, bukan ya. Situ beda ngomong, saya nggak ada uang, saya suka cita. Amin, harus dilakukan seperti itu. Ini di dompetnya ditemukan Bapak Ibu waktu bunuh diri itu, dompetnya ada uang 1 juta, lu kaya lo ya. Iya loh. Sepeda motornya digeletakno Bapak Ibu di jalan. Lu kaya sepeda motor geletakno ya. Kecuali dia nggak punya apapun, ya, selembar apapun, ya, baju mungkin sobek-sobek, mungkin bisa. Tapi banyak pengemis-pengemis di jalan tak bunuh diri tuh kan. Jiwanya tenang, ya. Mangan orang mangan pokoknya kumpul, itu luar biasa juga itu. Bahasa itu ya. Ya, jangan nggak makan bunuh diri lah, itu bahaya itu Bapak Ibu. Ya, banyak itu terjadi. Itu di Surabaya, hanya dekat aja Suramadu. Belum lagi data saksi mengatakan hari ini banyak orang mengalami depresi. Ya, bunuh diri itu waktu corona itu banyak Bapak Ibu. Wadah sing ya merasa bahwa corona nggak sembuh-sembuh. Padahal dipulangkan sudah negatif dari corona. Pulang Bapak Ibu. Besoknya lari jegur ke sumur Bapak Ibu. Mati busuk. Iya toh. Mana aneh Bapak Ibu. Ternyata kemarin tadi malam saya ngomong bahwa hari ini itu setan itu bekerja luar biasa. Tapi Tuhan pun bekerja sangat luar biasa. Amin. Apa itu? Tarikan-tarikan nyawa Bapak Ibu. Jiwa. Amin. Sebab itu kita nggak boleh lengah, ya, bahwa kita ini hidup untuk nyambi ngombe Bapak Ibu. Mampir kok, ngombe. Apa itu susah? Soalnya itu di BA-nya ada tulisan itu saya baca. Hidup itu mampir ngombe, iya toh? Ya benar. Lo kok mampir ngombe kok malah tinggal? Nek mampir ya undang budal. Kok malah dia anak-anak gitu ya toh? Jangan Bapak Ibu. Kata beda, hai jiwaku bangun. Hai jiwaku, beritakan kabar baik. Hai jiwaku, bekerjalah di dalam ladang Tuhan. Nah ini anak-anak Tuhan lupa. Kita ini mampir ngobe di bumi. Kita ini gak bekerja buat dunia. Kita bekerja buat Tuhan. Nah ini konsepnya sudah Bapak Ibu. Kalau konsep ini ada, gak ada yang namanya kegelisahan jiwa. Iya toh? Bayangin, Eli yang punya roh, ya zaman dulu itu roh Tuhan itu tidak tinggal memang. Roh Tuhan ada di atas, ya. Ya. Dia cuma bahasanya menggaiden. Makanya banyak waktu itu nabi-nabi secara audible itu mereka di telinganya mendengar suara Tuhan. Loh kita ini lebih dahsyat loh. Roh Tuhan itu tinggal di dalam kita, sebab itu yang bersuara itu di dalam hati nurani. Nah, butuh namanya ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ketenangan emosi, ketenangan kehendak atau melakukan sesuatu itu jiwa. Itu dibutuhkan ketenangan supaya kita mendengar suara Tuhan, bukan secara telinga tetapi secara hati Bapak Ibu. Filternya, screennya adalah firman Tuhan. Oh, saya dapat suara Nail. Suara Tuhan itu kuat sama saya. Saya suruh beli tanah, surga 50 miliar. Tidak ada di kitab Bapak Ibu. Itu ngawur namanya. Tidak ada. Itu bukan suara Tuhan. Itu keyakinan diri sendiri untuk membeli sesuatu. Tidak ada firman Tuhan kata seperti itu.
Kenapa? Karena Yesus tidak pernah melakukannya. Amin. Yang Yesus lakukan adalah bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Beritakanlah kabar baik dan yang Yesus lakukan. Tuhan gak membeli bangsa Israel. Amin. Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel gampang. Dia beli dengan uang yang banyak. Ya. Tapi bukan itu Tuhan mau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak kali hari ini. Ya. Dulu sebelum pandemi rasanya banyak suara Tuhan ya. Sekarang gak ada suara Tuhan ya saya. Semuanya mingkem suara corona. Iya, saya dengar itu nggak banyak. Dulu waktu belum pandemi itu banyak suara-suara, suara sumbang, suara falas, suara merdu, suara apa gitu ya. Waduh, sekarang kok protes ya. Corona ya suaranya merengkap Bapak Ibu ya. Enggak. Kemarin saya lihat ini apa dosennya Mbak Sus ini, saya kaget ya. Ngasih buku, dia keluarin traktat ya, kecil-kecil begitu, ya. Dia ngomong, saya sambil siapa namanya Pak Lukas ya. Susana saya ngasih buku ini, saya mau jalan-jalan, saya juga mau bagi traktat. Wah luar biasa. Ya, kadang-kala hal sepele itu menyentuh kita. Ingat loh waktunya untuk menginjili, ya, melakukannya. Karena itu energi kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketenangan jiwa ini, ya, kita harus dapatkan. Jangan bingung dengan masalah-masalah dunia. Amin. Itu iblis mengalihkan perhatian kita, mengalihkan jiwa kita. Ujung-ujungnya iblis apa? Membawa kita kepada apa? Kenikmatan dunia tadi. Ujung-ujungnya apa? Binasa. Ya. Binasa. Ya. Binasa. Kita nggak tahu. Ini kayaknya pandemi mulai banyak orang ke mall kemana ya rame gitu ya. Ya. Padahal di luar negeri lockdown semua. Indonesia euforia. Ya. Kayak kemarin itu Bapak Ibu, begitu kena Delta masuk langsung ya. Kita PPKM luar negeri euforia, sepak bola, gitu, Olimpiade. Sekarang Indonesia lagi turun, mereka lockdown. Gantian Bapak Ibu. Kalau lihat siklusnya itu aneh sekali Bapak Ibu Asia ini. Kita baca Kejadian pasal 47, ya. Kejadian 47 coba bacakan referensinya tentang ketenangan jiwa ini ya. Ada tiga ayat aja. Kejadian 47 sama Khotbah 4 ayat 6 ya. Kejadian pasal 47 ya. Kejadian 47 ayat 1 sampai 2. Itu harus dibaca semua sebenarnya Kejadian 47 itu. Itu bicara Yakub dan Fir'aun ya. Ada cerita tentang tindakan Yakub ya ketika mengalami kelaparan sebagainya Bapak Ibu ya. Coba bacakan yang Khotbah pasal 4 ayat 6 Pak Diris ya. Kejadian 47 referensi Bapak Ibu bisa baca bandingkan dengan satu Raja pasal 19 ayat 18 ya. Saya kasih 3 referensi Alkitab supaya dibaca, dibandingkan, kemudian dicerna fokusnya kemana itu ya. Khotbah pasal 4 ayat 6 coba Pak Diris. Khotbah pasal 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ya, segenggam ketenangan katakan lebih baik daripada apa? 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala ketenangan itu adalah energi yang tersimpan yang Tuhan katakan itu adalah akan mengambil berkatnya Tuhan itu berlimpah-limpah. Amin. Bahwa ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ketenangan kehendak, ketenangan emosi itu memengaruhi roh kita untuk mengalami revival. Amin. Kebangkitan rohani Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya ingat dengan namanya Benny Hinn ketika mengalami sebuah kebangkitan rohani. Benny Hinn harus dia masuk kamar, dia tidur, dia berdoa, dia istirahat, dia berdoa, dia baca firman. Beberapa saya punya kakak rohani itu Robin Ong, Jonathan Patisena, itu suka menyendiri untuk mereka kadang-kadang setelah mereka revival, melayani mimbar, melayani apapun, mereka masuk kamar dan mereka menenangkan diri, ya, supaya apa? Energinya nggak kesedot dengan namanya dunia, apa itu kesombongan, apa itu ketenaran dan sebagainya. Mereka mengambil, Bapak Ibu, sebuah ketenangan jiwa. Yang mereka lakukan adalah merenungkan firman, merenungkan apa yang mereka bagikan supaya mereka dapat sesuatu dan mereka mengerjakan itu
dengan sendirinya. Sehingga jemaat yang dilayani mendapatkan berkat, dia juga mendapatkan berkat. Apa yang dikasih Tuhan? Kadang-kala kita mengalami hal-hal seperti ini ya dalam hidup ya, goncangan apapun, badai apapun. Sebab itu saya ingat Tuhan itu di perahu, murid-muridnya kena badai pada panik, jiwanya mulai ketakutan ya. Tuhan itu tidur enak. Saya ingat dengan namanya almarhum kakak saya Mas Hobi itu. Kalau saya tidur itu selalu dia katakan, kamu mulai tidur kok enak ya Nel yo. Iya, tidur itu kok enak ya. Tidur di sofa, langsung saya tidur dimanapun. Dia itu bahasanya kalau ketemu saya itu ya, istri saya ini nggak suka kalau saya tidurnya nyenyak ya Bapak Ibu. Iki Mas ya, nek tidur di mana-mana bisa tidur Mas. Dia beda motor saya turun Mas. Di mana dia mau bisa tidur ya. Lu enak deh gitu. Karena saya tenang jiwanya Bapak Ibu. Kalau saya nggak tidur ya tidur. Ya, saya pingin orang kalau tidur itu pasti tenang. Amin. Begitu tenang segar, saya akan bekerja. Coba Bapak Ibu, jiwanya akan tenang, nggak usah tidur. Bisa bekerja nggak? Bisa mengerjakan pekerjaan yang disuruh sama bos, sama atasan, atau nggak bisa Bapak Ibu? Ya. Mbak Suri pernah seringkali karena jaga bapak, karena apa gitu, nggak tidur loh. Ya, ngobrol sama saya gitu, HP dipegang kayak gini. Yang apa Mbak Sus? Nggak tidur seharian apa? Ya, jiwanya masih cemas pasti. Ya, tubuhnya lemah pasti. Gitu. Rohnya meskipun menyala-nyala, nyalanya cuma ucut gitu ya. Nyalanya padam. Oh, namanya matanya udah ngantuk. Ya sudah tidur aja Mbak Sus. Saya jaga bapak. Ya, tidur. Habis tidur. Waduh, Mbak, cuma 15 menit, 20 menit. Begitu bangun, enak, yo gitu. Nah itu, jiwanya pasti kembali kepada tenang. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Maukah kita ini melakukan itu Bapak Ibu? Ketika terjadi namanya kepanikan, ketakutan, kecemasan, kebingungan, ingat satu hal, tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa, baca firman, katakan sesuatu yang iman. Amin. Pasti akan terjadi. Elia mengalaminya Bapak Ibu sampai depresi lari. Padahal Isebel cuma mengatakan, nek ketemu tak pateni. Tuh, Elia itu loh nabi luar biasa, gitu. 1000 malaikat pasti melindungi. Jangankan Tuhan, malaikat itu melindungi Elia. Pertanyaannya kenapa Elia drop jiwanya, drop imannya, drop rohnya, dia lari Bapak Ibu. Sampai malaikat itu datang, bener nggak? Datang ke Elia, dibangunkan Bapak Ibu. Gak hanya sekali, 2 kali. Bahkan Tuhan itu sangat luar biasanya ya. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang kayak komandan gitu ya. Wah ini tentara kok bari perang kok loyo mulai jadi bancis gitu ya. Musuh sama satu wanita aja nggak wani. Pada 450 Baal itu laki-laki semua. Elia itu berani bertarung mati. Ini sama perempuan Bapak Ibu. Elia itu kalah. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Ya, Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Jangan takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuh, jiwa. Ya, jangan takut. Takutlah kepada mereka. Dia yang bisa mengambil semuanya. Jiwa kita, nyawa kita, itu Tuhan. Dan Elia itu mengenal Tuhan, tapi kok takut? Takutnya takut mati lagi Bapak Ibu. Ya. Elia nggak tahu kelaparan, terbukti toh, udah lari ke padang gurun. Di padang gurun ada makanan Bapak Ibu? Nggak ada. Di dalam gua lagi. Coba Elia kalau larinya ke padang rumput yang hijau, di sungai yang ada airnya, banyak ikannya. Nah Elia itu pasti nggak mati kelaparan. Dia nggak takut kelaparan, tapi dia takut mati Bapak Ibu. Ada banyak kita hari ini. Kita takut kelaparan, juga takut mati. Takut COVID, takut mati Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Mulai hari ini Bapak Ibu ya, mungkin teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita banyak yang dipanggil Tuhan. Banyak yang sudah mengalami ya secara badani sudah nggak sama kita. Tapi mereka melakukan finishnya. Amin. Sampai hari akhir mereka meninggal. Mereka pegang iman kepada jalan keselamatan. Ada banyak teman-teman saya juga
ya, mereka meninggalkan dunia ini nggak pada jalan salib, ya. Salibnya digeletakno Bapak Ibu. Begitu digeletakno, kena COVID meninggal. Tuh ada banyak, bener nggak? Ada itu Bapak Ibu. Loh, kok dikubur secara itu? Loh, kok ibadahnya lain? Iya itu Bapak Ibu. Nah, mari kita mengawalinya. Saya ngomong sama istri saya kemarin itu. Saya mengawalinya sejak muda itu adalah melayani Tuhan. Umur 12 tahun saya serahkan. Masa muda sungguh indah, jiwa penuh dengan sukacita. Saya serahkan masa remaja saya, masa muda saya melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Saya nggak kepingin di akhir finish saya tidak berbuat yang lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Maka saya ngomong sama Yusa, jauh loh dari Manuan ya, dari rumah saya ke Manuan itu ya. Iya Kak, jauh Kak. Tapi kenapa saya senang? Bahwa saya itu pelayan itu energi. Amin. Setelah saya melakukan pelayanan, saya melakukan doa, saya bagi firman, saya pemuritan, saya jangkau jiwa. Itu jiwa saya itu rasanya seger Bapak Ibu. Amin. Jiwa saya bagi jiwa dimenangkan. Aduh rasanya itu malaikat aja bersuka cita pesta bagi kita. Amin. Memang gak kelihatan. Loh, karena menangkan jiwa kok orang gila. Loh, orang gila itu ya jiwa. Amin. Oh, bisa memenangkan orang kok jualan bakso. Jangan dipandang profesinya, jangan dipandang latar belakangnya. Yang penting jiwa dimenangkan. Surga. Sorak-sorai Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kita sedang membuat bata di surga. Batanya kalau satu jiwa itu, ya, itu emas di rumah kita. Amin. Amin. Kadang-kadang saya introspeksi, Tuhan, saya ini kalau ada teman saya, ya, sudah jadi manajer di usia 4, saya ini ngomong 50, beda 50, saya 48 ya. Kakak saya itu kalau Lukas dari 50 itu. Kak Andreas 49, ya bener ya. Nah, jadi usia 50 ini usia-usia krusial ya. Artinya, oh aduh pasti ada kenangan-kenangan masa lalu yang kita perbuat ya. Itu bagi teman-teman hamba Baton masih senang. Karena apa? Saya lihat tuh kasar. Bunda kamu nggak sukses Nel. Kamu gagal loh Nel. Gagal secara dunia. Tapi saya sukses secara rohani. Amin. Karena apa? Saya waktu SMP itu pemuritan Bapak Ibu. SMA saya pemuritan. Saya waktu saya lakukan semuanya, saya nggak berpikiran, saya buang hal yang dunia, sampah kata Paulus. Nah, saya ketenangan jiwa saya, katakan gini, bro, kamu boleh punya rumah mewah, bro, kamu boleh punya mobil mewah, bro, kamu boleh punya ya deposito miliaran. Pertanyaan saya, bro, namamu tercatat di surga. Dan jelas kita mengatakan, dari buahnya kamu bisa melihat. Dari buahnya yang tetap kamu bisa melihat. Kata buah adalah kita lihat Yesus. Yesus melakukan pemuritan 12 murid. Tuhan jangkau. Enggak banyak bro. Saya tanya sama dia, punya nggak kamu buah pemuritan? Kalau enggak, maaf bro, saya ingatkan kamu. Jangan bangga dengan hal dunia. Karena sampah itu. Amin. Kita hidup cuma mampir ngombe. Kok malah beli kafenya? Jangan bro, kamu akan kehilangan yang namanya kekekalan. Amin. Amin. Sebab itu jadilah tenang, berpikirlah, berenunglah. Yang kita kerjakan ini hanya sebatas puluhan tahun ya. Usia 50 mau ke 60 itu kan 10 tahun kata Alkitab adalah itulah maksimal manusia. Untuk yang sekarang dulu sampai 100 sampai sekarang turun Bapak Ibu. Di atas itu 70 80 adalah bonus anugerah, apalagi 90 ya. Sudah punya uang banyak, punya deposito banyak, ada nikmatnya Bapak Ibu. Bener? Bener? Yang ada sakit ya. Berapa banyak teman-teman saya itu mengatakan, iya itu ada pengusaha besar stroke. Saya dulu di DIW itu banyak melayani orang kaya. Pensiunannya ini apa? Yang membangun kanal minyak ya, jiwanya gak tenang Bapak Ibu. Gimana gak tenang? Uangnya banyak, gitu. Kemudian anaknya ini dia apa istrinya yang pertama itu meninggal, menikah,
tapi lain keyakinan gitu. Saya kaget, Bapak ini namanya orang kaya orang Papua, iya, tapi istrinya kok di Malang gitu, iya. Tadi kok katakan, iya, jiwaku tak tenang, bagi uangku banyak, tapi stroke Bapak itu, sama sakit jantung, usianya sekitar 65, dia pensiunan itu, dia ngomong, aku pensiunanku dolar, nah, bukan rupiah, dolar Bapak itu, ratusan dolar Pak, iya, tapi sakit buat apa ya Nail, gak menikmati. Bapak dulu melayani Tuhan enggak Nail, Bapak ngaku kerja. Makanya dia takut mati Bapak itu. Bapak itu dikasih Tuhan. Mari kita merenungkan bahwa hidup kita ini sebatas limit, ya, pagunya habis, selesai kita. Sebab itu kita pergunakan. Amin. Terus tenang jiwa kita bangun rohani kita adakan kebangunan rohani. Saya katakan sama teman-teman, ya, ayo kita lakukan pemuritan lagi. Jangan kau siapapun. Kalau seumur kita nggak pernah satu jiwa pun nempel dalam hidup kita nggak berbagi, ya, saling berbagi, ya, kita sedang tidak berjalan dengan firman Tuhan. Apapun itu yang kita lakukan, amin. Karena Yesus itu begitu roti dipecahkan, hidupnya pun dibagikan. Kita mau roti kita dipecahkan dan hidup kita dibagikan buat orang lain, supaya kita apa? Jalan ke surga itu kita nikmati, amin. Bukan jalan dunia, tapi jalan surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab itu perintah firman Tuhan. Saya undang teman musik, kita akan berdoa. Oh haleluya. Pujikan lagu yang terakhir tadi bisa ya, bagus sekali lagu tentang lawatan Roh Kudus. Saya percaya bahwa pribadi Roh Kudus itu nyata dan pribadi Roh Kudus itu ada. Kita harus selalu dekat sama Tuhan, tinggal dalam Tuhan, selalu merindukan hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam dan lebih banyak lagi waktu yang kita kerjakan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang benar dan suci. Amin. Mendekat mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu.
kita untuk menenangkan jiwa kita. Mungkin waktu kita datang di tempat ini, jiwa kita gak tenang. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang kehidupan kita di hari-hari kedepannya. Mungkin kau mengalami goncangan secara finansial. Mungkin kau mengalami gangguan secara kesehatan. Mungkin kau mengalami keretakan-keretakan yang membuat engkau dalam hubungan antara saudara, orang tua, bahkan teman. Kau mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sebagainya. Bapak ini kasih Tuhan. Di tempat ini kita diberi waktu untuk kita merenungkan, menenangkan jiwa kita. Dan hanya Tuhan saja yang bisa menenangkan setiap jiwa yang hari-hari ini cemas dan takut dan khawatir. Sebab itu berbahagialah mereka yang hari ini mendengar firman dan melakukannya. Dan Tuhan katakan, datanglah kepadaku sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. Mungkin kau gak banyak waktu untuk bisa sesaat teduh dalam di saat ini. Teduhlah di tempat ini. Kalau ada banyak badai dalam hidupmu, katakan Tuhan bersamaku. Dan Tuhan bisa menghentikan badai kehidupanmu asal kau tenang jiwamu hari ini bersama Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong engkau. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran, kepada damai sejahtera dan sukacita dari ini. Sebab banyak Roh Kudus yang dikirimnya hari ini adalah Roh penolong buat kita hari ini. Percaya kepada Tuhan Yesus, dan kepada Dialah kita berharap secara penuh dan totalitas. Tidak ada yang mustahil buat Allah kita. Tidak ada yang mustahil buat Allah kita. Buat mereka yang beriman yang kuat hari ini, yang setia, yang berharap kepada Tuhan saja, pasti ada jalan, pasti ada jalan, pasti ada mujizat dan miracle buat mereka yang sakit dan disembuhkan. Datanglah kepada Tuhan hari ini. Ketika kau dilawan Tuhan, jangan lupa engkau melawan semua orang-orang di dekatmu. Kalau engkau hari ini dilawan Tuhan, diurapi Tuhan, jangan lupa bagikan kepada semua orang yang membutuhkan urapan dan lawatan Tuhan itu. Kalau engkau disembuhkan hari ini, bersaksilah bahwa Allah yang menyembuhkan engkau. Maka dilepaskan dalam masalah-masalahmu, jangan lupa untuk menyaksikan bahwa Tuhan yang melepaskan segala belenggu-belenggu akan masalah-masalahmu. Sebab Tuhanlah harapan kita, dan Tuhan adalah yang kita puji dan sembah. Segala kemuliaan, segala pujian, dan segalanya dihantarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah beri kami Tuhan jiwa yang tenang dalam hidup kami. Kemanapun Tuhan kami pergi Tuhan, kemanapun Tuhan kami ada, di rumah, di pekerjaan, kemanapun di jalan kami sedang bekerja Tuhan, ada ketenangan mengalir di setiap kami. Keluarga diberikan ketenangan. Oh terima kasih Bapak, berkati Bapak Nathan yang sudah menyampaikan firman ini Tuhan. Berkati beliau, berikan kesehatan lebih lagi dalam tubuhnya. Berkati istrinya dan buah kandungan yang dikandung Tuhan, berkati berikan kesehatan. Bahkan anak-anaknya, bahkan omanya Tuhan sertai dan lindungi. Keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Engkau. Kemanapun beliau ada, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan satu pujian. Kiranya Tuhan memberkati saudara sayang.
keselamatan dari Tuhan Yesus. Anak berkat-berkat melimpah. Diberkatilah anak-anak muda yang bekerja. Diberkatilah setiap lumbung-lumbungmu. Diberkatilah setiap anak-anak yang sekolah. Diberikan